حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من استنى بسنته إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأما بعد، عباد الله rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Tentunya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, yang kemudian nikmat-nikmat itu membuat kita sanggup untuk menyempurnakan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membuat kita kemudian tetap berada di atas jalan Islam, di atas jalan hidayah. Terkhusus nikmat yang membuat kita masih tetap mencintai kitab Allah, mencintai Al-Quran Al-Karim. Sebaik-baiknya kalam, sebaik-baiknya perkataan, karena dia muncul dari sebaik-baiknya zat di seluruh alam semesta ini, dan tidak ada yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sedang menginginkan kita untuk menjadi ahlul Quran, menjadi mereka-mereka yang membaca dan kemudian memahami, mengamalkan serta menebarkan seluruh keindahan, seluruh kemuliaan yang Allah jadikan di dalam setiap ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kitab Umdatit Tafsir yang disusun oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala, yang merupakan ringkasan dari tafsir Ibni Katsir, dan telah sampai kepada suratul Qiyamah, ayat yang ke-22 di dalam perjumpaan yang sebelumnya. Itu firman Allah berkaitan atau berkenaan dengan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ahlul jannah. Wallah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah, bahwa pada hari itu ada wajah-wajah yang nadhirah. Nadhirah artinya adalah wajah yang berseri-seri, yang terpancar padanya tanda-tanda kesenangan dan tanda-tanda kebahagiaan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ay hasanatun bahiyatun musyriqatun masrurah. Wajah-wajah nadhirah adalah wajah-wajah yang indah, wajah-wajah yang bersinar, yang bercahaya, dipenuhi dengan kebahagiaan. Ila rabbiha nadhirah, dan kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb-Nya lah wajah-wajah ini kemudian akan memandang dan akan melihat. Artinya mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan tarahu ayanan, bahwa ahlul jannah akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan mata mereka.
kama rawahul Bukhari fi sahihihi, sebagaimana diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayanan. Sesungguhnya kalian pasti akan melihat Rabb kalian dengan mata kalian sendiri. Ayanan itu artinya dengan mata kepala sendiri. Langsung, tidak meminjam pandangan siapapun. Setiap dari kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad thabatat ru'yatul mu'minina lillahi azza wa jalla fid daril akhirah fil ahadithis sihah. Dan telah tetap bahwa orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah, tapi kelak nanti di darul akhirah, yakni ketika semuanya dibangkitkan dan berada di akhirat, melalui hadis-hadis yang sahih min turuqin mutawatirah inda a'immatil hadis, dengan jalur periwayatan yang mutawatir, ya. Dan riwayat yang mutawatir adalah riwayat yang jumlahnya banyak sehingga mustahil orang-orang ini kemudian bersepakat di atas kebohongan. Bisa dipahami maksudnya jemaah? Riwayatnya sangat banyak, semuanya serupa, mirip. Dan tidak mungkin jalur yang banyak ini kemudian disepakati kebohongannya oleh semua. Maksudnya semuanya kerjasama membuat kebohongan. Karena kebohongan itu tidak mungkin banyak. Tidak mungkin banyak. Dan mereka tidak akan sanggup menjaga kebohongan. Orang yang pembohong itu tidak akan pernah sanggup menjaga kebohongannya dalam jangka waktu yang panjang. Karena akan selalu tersingkap. Maka itu riwayat yang mutawatir. Nah, melihat wajah Allah itu mutawatir riwayatnya. Atau melihat Allah itu mutawatir. La yumkinu daf'uha wa la man'uha. Tidak mungkin ditolak, tidak mungkin diingkari. Karena sebagian orang mengingkarinya. Padahal riwayat-riwayatnya adalah riwayat yang tidak bisa diingkari. Dan melihat Allah itulah yang disebut dengan ziyadah oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena kenikmatan surga, semua yang ada di dalamnya, dari seluruh kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah, bukanlah kenikmatan yang paling puncak. Di surga hanya ada dua kenikmatan yang paling tinggi. Sedangkan nikmat lainnya di bawah dua kenikmatan. Nikmat yang pertama, nikmat yang paling puncak adalah melihat wajah Allah. Nah, pertanyaannya sekarang nikmat yang kedua apa? Yang paling puncak. Makanan bukan? Kenapa? Oh, bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, jawabannya bukan juga. Enggak, nikmat di surga, sudah masuk surga ya. Nikmat di surga yang paling tinggi, mengalahkan semua kenikmatan. Yang pertama melihat wajah Allah. Ada yang kedua yang sering kita lupakan. Beda? Bukan, bidadari mah biasa itu mah. Itu mah kenikmatan standarnya surga, sudah. Para ulama mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kenikmatan yang mencapai atau yang menjadi puncak kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala selain melihat wajah Allah Subhanahu wa taala
adalah ridallah, diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada ahlul jannah, aturiduna syai'an azidukum, kalian mau ada kenikmatan yang lain yang aku tambahkan kepada kalian? Maka ahlul jannah semua mengatakan, alam tudkhilanal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga ya Allah? Wa tubayyidu wujuhana, dan engkau membuat wajah-wajah kami putih, bersinar, berseri-seri. Udah cukup buat ahlul jannah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-an azidukum, saya tambahkan kepada kalian, anni raditu alaikum wala ashatu alaikum abada. Hari ini aku ridha kepada kalian, kata Allah, dan aku tidak akan pernah murka selamanya kepada kalian. Dan keridhaan ini mengalahkan segalanya. Dan ridha, makna ridha adalah kamalul mahabbah ma'a adamil ghadab. Makna ridha itu adalah ketika cinta seseorang itu sempurna, tidak ada cacat sedikit pun di dalamnya, dan tidak akan pernah ada kemurkaan di dalamnya. Itu ridha. Bukan api-api ridha seperti kita. Kita ini kan suka api-api ridha. Ridha itu ridho bareng ngambek. Ini bukan ridha namanya. Yang ridha adalah yang betul-betul menghilangkan amarah dan murkanya dan hanya memberikan dan memunculkan cintanya. Dan Allah melakukan itu kepada ahlul jannah setelah Allah memberikan segala. Makanya para ulama mengatakan ridallah, keridhaan Allah adalah diantara kenikmatan surga yang paling tinggi. Ketika Allah ridha kepada penghuni surga. Nah, ketika Allah ridhai mereka, maka itu akan terpancar di wajah-wajah mereka. Betapa kebahagiaan itu akan sangat terlihat di wajah-wajah mereka. Makanya Allah bilang, nadirah, wajah mereka nadir, bersinar, berseri-seri, penuh dengan kesenangan. Dan kemudian mereka akan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini pun diantara kenikmatan yang lain. Ya, seperti Allah bilang dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang ihsan mereka dapat al-husna, al-jannah. Wa ziyadah, dan tambahan. Di atas surga ada tambahan kenikmatan. Ada yang lebih tinggi lagi daripada surga nikmatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, az-ziyadah an-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul tidak pernah berhenti meminta agar bisa melihat wajah Allah. Syekh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau kemudian mengatakan, di hadis Abi Sa'id wa Abi Hurairah, paling tidak ada dua hadis dari, atau ada dua sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fis sahihain, di dalam Bukhari, Muslim. Anna nasan qalu ya Rasulullah, bahwa sebagian manusia bertanya kepada Nabi atau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita bisa melihat Rabb kita pada hari kiamat? Itu pertanyaan ahlul iman. Pertanyaan orang-orang yang betul-betul cinta kepada Rabbnya. Ya, sudah bukan Rasulullah SAW lagi yang ditanya. Apakah kami akan bersama engkau? Enggak. Ya, itu jelas harapan setiap dari kita. Tapi orang yang betul-betul mencintai Allah di atas segalanya, maka mereka sangat ingin berjumpa dan melihat Allah. Maka Nabi menjawab, hal tudarrun fi ru'yati syamsi wal qamar laisa dunahu masahab,
Apakah kalian kesulitan melihat matahari dan rembulan yang tidak tertutup awan? Sulit? Kelihatan? Jelas? Kita harus ke langit? Enggak. Kita bisa lihat di atas permukaan bumi. Kita harus berdesak-desakan? Tidak juga. Harus naik ke atas gunung? Tidak juga. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pertanyaan ini, para sahabat mengatakan la, maka Nabi menimpali mengatakan fa innakum tarawna rabbakum kadzalik. Maka kalian melihat Rabb kalian seperti itu juga. Seperti kalian ketika di dunia melihat matahari dan rembulan ketika tidak tertutupi oleh awan. Dalam riwayat yang lain, kalau bulan ini kata Nabi Muhammad SAW, Lailatul Badri, ya, malam bulan purnama, cerah langit, malamnya malam bulan purnama. Bulan kelihatan jelas, bahkan bersinar terang benderang, ya, bahkan kegelapan pun bisa berkurang ketika malam bulan purnama. Saking terangnya bulan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya, riwayat masih Bukhari Muslim, kalian bisa melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Dan Nabi mengatakan seperti ini, jemaah. Yarhamukallah. Nabi mengatakan seperti ini. Fa inistata'tum alla tughlabu ala salati qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Dan Nabi kemudian memberikan amalan atau jalan yang bisa membuat kita menjadi bagian dari mereka-mereka yang bisa melihat wajah Allah kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kalau kalian bisa menjadi bagian dari mereka-mereka yang tidak terkalahkan untuk melakukan sholat sebelum meningginya matahari. Maksudnya sholat apa? Sholat apa? Duha? Yakin? Subuh maksudnya. Bukan syuruk, subuh. Tulis dulu subuh. Yang masuk di sini bukan syuruk. Bapak Ibu, sholat syuruk itu, kalau bicara periwayatan hadis, banyak yang mendhaifkannya hadis itu. Ada yang menghasankannya. Sebagian mengamalkan sholat syuruk. Tapi yang dimaksud di sini bukan sholat syuruk. Sholat subuh. Karena kemudian Nabi bilang begini, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Apa sholat sebelum matahari terbenam? Asar. Jelas Bapak Ibu? Iya, saya mau tanya sekarang, kenapa dua sholat ini? Paling malas dilakukan kaum muslimin. Oh, paling malas atau paling berat dilakukan kaum muslimin. Tulis di catatannya, tulis di catatan. Karena sholat subuh dengan sholat asar adalah sholat yang paling kuat memasukkan seseorang ke dalam surga. Karena Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu sejuk, maksudnya subuh dan asar, mereka berhak masuk surga. Jadi bukan hanya dua sholat ini saja, tapi ini punya fadilah. Karena sebagaimana dikatakan tadi, subuh, asar adalah sholat yang sulit dilakukan kecuali hanya oleh orang-orang yang kuat imannya.
Ya, dari asar sama subuh mana yang paling susah? Subuh. Kenapa subuh yang paling susah? Sebetulnya masalahnya bukan capek, bukan ngantuk. Masalahnya sholat subuhlah yang memisahkan antara munafik sama mukmin. Itu aja sebetulnya masalah. Kan orang berdalih ya, wah udah capek Ustadz, orang teh begadang. Bukan itu masalah. Geningan ai begadang nonton bola mah kuat. Ya, sampai subuh. Yang jadi masalah bukan letih atau tidak letih, tapi yang jadi masalah subuh itu ujian bagi orang-orang munafik. Makanya subuh itu nggak susah, asar juga nggak susah, isya juga nggak susah. Bagi siapa? Bagi mukmin. Susahnya hanya bagi munafikin. Cuman itu. Bagi siapa? Munafikin. Insya Allah kita bukan diantara mereka, insya Allah. Ya, tadi pagi sholat subuh jam berapa? 4.39 azannya. Sholat subuhnya alhamdulillah. Sampai detik-detiknya tahu 4.55 4. Masya Allah. Berarti sholat subuh. Oh, ayat di dia. Oh, ada kunci jawaban. Enggak, bukan karena lihat sana, tapi karena memang betul-betul melakukannya. Ya, makanya ini yang dinasehatkan oleh Nabi sebagai tambahan jawaban atas apa pertanyaan para sahabat, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat. Maka kata Nabi, kalau kalian bisa tidak terkalahkan untuk sholat subuh dan sholat asar, lakukan. Supaya apa? Supaya kita diantara mereka yang mudah melihat wajah Allah di dalam surga. Makanya jangan tukarkan sholat-sholat ini dengan apapun. Sibuk boleh, sholat tetap nomor 1. Udah, gak ada alasan lain. Gak ada yang lebih penting dari sholat. Anak tidak lebih penting dari sholat. Suami tidak lebih penting dari sholat. Sholat wajib lebih penting. Bahasakan baik-baik kepada suami. Suamiku, saya belum sholat wajib. Izinkan saya untuk sholat. Kata suaminya, jangan. Gak boleh ditaati. Sholat wajib. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah beda. Karena mentaati suami lebih wajib dibandingkan sholat sunnah atau ibadah sunnah. Tapi kalau ibadah wajib tidak. Ya, karena banyak wanita yang terlalaikan dari sholat karena urusan rumah tangganya. Padahal sholat lebih wajib. Kita lanjutkan jemaah. Wa fi sahihain, dan masih dalam riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatani min zahabin, di surga itu ada 2 kebun yang terbuat dari emas, aniyatuhuma wa ma fihima, baik cawan-cawannya, wadah-wadahnya, ataupun seluruh yang ada di dalamnya terbuat dari emas. Wa jannatani min fiddah, dan juga ada 2 kebun yang terbuat dari perak. Sudah jangan difikirkan kumaha kebun terbuat dari perak, udah nggak akan kebayang kan. Rasul sudah bilang, nggak pernah bisa dibayangkan oleh benak siapapun surga itu. Ya, ada sungai susu, sungai khamar. Sebagian orang nggak percaya. Gimana mungkin susu mengalir seperti sungai? Karena memang tidak pernah bisa dibayangkan. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ilallah, dan yang menghalangi pembatas antara Allah dengan hamba-hambanya,
Yang menghalangi pandangan mereka itu hanya rida al-kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Adalah selendang kesombongannya atau kebesarannya yang Allah jadikan sebagai tabir penutup pada wajahnya di dalam surga Aden. Allah tutupi memang. Karena wajah Allah hanya Allah singkap khusus bagi ahlul jannah. Penghuni neraka bisa lihat wajah Allah? Tidak. Orang-orang kufar, musyrikin, munafikin bisa melihat wajah Allah? Tidak. Hanya ahlul jannah. Setelah pintu surga ditutup dan pintu neraka pun tertutup. Makanya berarti syaratnya dukhulul jannah, masuk surga. Kalau ingin melihat wajah Allah. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan ini termasuk afradu Muslim. Afrad itu artinya riwayat yang hanya Muslim saja yang meriwayatkan. Itu istilah afrad dalam ilmu hadis, ya. Dari Suhaib. Suhaib ini Rumi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ahlul jannati al jannata, ketika orang yang masuk surga itu masuk surga, sudah masuk, sudah selesai, sudah berhenti, tidak ada lagi yang masuk. Allah akan berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahkan sesuatu kepada kalian? Mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilanal jannah, wa tunjina minan nar. Bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga? Wajah kami sudah engkau jadikan putih bersinar. Engkau selamatkan kami dari neraka. Maka dalam riwayat yang satu ini disebutkan fayukshaful hijab fama'utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim wa hiya ziyadah. Tidak ada kenikmatan, kata Nabi Muhammad SAW, yang lebih dicintai oleh ahlul jannah melebihi ketika Allah menyingkap hijabnya dan mereka kemudian melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ziyadah. Ziyadah. Dalam surat apa tadi? Yunus ayat 26. Bahkan dalam riwayat Muslim yang lainnya disebutkan juga, innallaha yatajalla, sesungguhnya Allah itu ketika buka hijabnya Allah tertawa. Jadi ketika dibuka wajah Allah terlihat, Allah dalam keadaan tertawa melihat orang-orang yang beriman. Ya, apa doanya? Agar kita bisa berada dalam keadaan seperti itu. Apa yang bisa kita katakan, mintakan kepada Allah? Coba anak pengen tahu. Karena Nabi sudah mengajarkan. Silahkan. Allahumma gak terdengar ibu itu. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi darra'in mudirrah wala dhalatin mudillah. Ada yang hafal doa ini?
Bapak-bapak lah yang kelihatan sama saya. Bapak-bapak apa? Atau baru dengar hari ini? Alhamdulillah. Berarti kita masih punya kesempatan bermunajat kepada Allah dengan doa ini agar kita bisa melihat dan dianugerahkan kelezatan melihat wajah Allah. Ya, ini diriwayatkan Imam An-Nasai atau yang lainnya dengan sanad yang sahih. Bisa dilihat doanya panjang sebetulnya. Ya, bisa dihafalkan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan jemaah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika Nabi mengatakan innallaha yatajalla lil mu'minina yadhak, Allah akan menyingkapkan dirinya kepada orang-orang yang beriman dalam keadaan tertawa. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Yakni fi arasatil qiyamah. Itu nanti kelak pada hari kiamat. Tepatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil ahadits annal mu'minin yanzurun ila rabbihim azza wa jal fil arasat wa fi rawdatil jinan laula khasyatal italah la awradanal ahadits bituruqiha wa alfadhiha minas sihah wal hisan wal masanid was sunan. Dan beginilah hadis-hadis yang menunjukkan orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat dalam surga. Dan kalau bukan karena takut kepanjangan, niscaya saya, kata Ibnu Katsir, akan menyebutkan seluruh riwayatnya, hadis semua. Yang sahih, yang hasan, musnad. Musnad itu hadis yang diriwayatkan per sahabat. Musnad itu misalkan Abu Bakar, maka semua hadis dari Abu Bakar As-Siddiq disebutkan. Itu namanya musnad. Seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Atau juga sunan. Sunan itu apa? Kalau disebut kitab hadis sunan artinya apa? Bukan sunan seperti di Indonesia, bukan. Wali Allah bukan. Sunan itu maknanya apa dalam hadis? Hah? Kumpulan hadis disebutnya sunan. Nah, kurang tepat. Jamaah, ini PR buat jamaah, tulis PR. Kajian harus ada PR-nya lah, biar ada bekal ke rumah. PR-nya adalah cari makna dari kitab-kitab sunan. Apa yang dimaksud dengan kitab-kitab sunan? Kalau udah ketemu sekarang, jawabannya nanti minggu depan disampaikannya. Ya, biar jadi PR. Kita lanjutkan dulu. Akan tetapi Ibnu Katsir tidak menyebutkan semuanya. Karena takut terlalu panjang. Karena saking banyaknya riwayat. Wahada bihamdillah mujma'un alaihi bainas sahabah. Melihat wajah Allah itu adalah perkara yang ijma', perkara yang disepakati di kalangan para sahabat, wattabi'in dan juga para tabi'in, wassalaf fi hadhil ummah dan para pendahulu umat ini. Dan itulah makna kata jamaah, salaf. Yang dimaksud dengan salaf adalah para pendahulu. Itu maknanya. Nah, yang diikuti adalah yang soleh. Makanya diistilahkan apa? Salafus soleh. Karena para pendahulu itu ada yang tidak soleh juga. Siapa? Contoh misalkan Abu Jahal, itu juga salaf juga. Jadi kalau diistilahkan Abu Jahal salafi bukan? Secara bahasa iya. Tapi dia tidak saleh. Bisa dipahami ya? Baik.
Kama huwa muttafaqun alaihi baina a'immatil Islam wa hudatil anam. Sebagaimana dia disepakati oleh para imam-imam kaum muslimin dan para ulama'nya. Jadi tidak ada khilaf bahwa kita akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hafalkan doanya. Hafalkan doanya. Apa doanya tadi? Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika ila akhiril hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wujuhu yawma idzim basirah tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Ibnu Katsir mengatakan hadhihi wujuhul fujjar. Inilah wajah-wajahnya orang-orang fajir, para pelaku kemaksiatan dan kejahatan. Takunu yaumal qiyamah basirah. Wajah mereka itu basirah. Basirah itu artinya kata Imam Qatadah kalihah. Kalihah. Kalihah itu artinya letih, capek. Al-Imam As-Suddi mengatakan taghayyara alwanuha, wajahnya berubah warnanya. Sari wajahnya berubah. Ibnu Zaid rahimahullah juga dari kalangan tabi'in mengatakan basirah artinya abisah, mukanya cemberut. Bermuka masam, cemberut. Kenapa cemberut jemaah? Orang gini aja, orang cemberut kenapa biasanya? Ada masalah, terus apa lagi? Tersinggung, takut, kecewa, menyesal, apa lagi? Gak ada lagi jemaah alasannya. Jemaah? Apa? Oh bete, bad mood. Ya, mukanya cemberut. Kalau di dunia, kalau di akhirat, penyebab kenapa mereka kemudian bermuka masam adalah karena penyesalan mereka dan kemudian kesadaran mereka akan apa yang mereka hadapi dan mereka terima dari Allah. Siapa yang bisa tersenyum ketika tahu bahwa dirinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dunia orang pelaku kejahatan masih bisa cengangas-cengenges. Di akhirat tidak. Oleh karenanya basirah kata Allah. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Dan ini alasannya kemudian kenapa? Disebutkan sama Allah. Karena dia berpikir atau dia yakin tastaiqin annaha halikah, bahwa dirinya pasti binasa. Tadhunnu an satadkhulun nar. Dia yakin bahwa dirinya akan masuk ke dalam neraka. Maka tidak ada lagi keceriaan sedikit pun pada wajahnya. Nas'alullah salamatu wal afiyah. Nah, kalau di dunia itu jamaah rahmatullah Allah, ya, orang yang bermuka masam sebetulnya bukan karena sebab yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Sebab utamanya bukan itu. Sebab utamanya adalah karena rusaknya iman. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat sempurna penderitaan dan kesengsaraannya, tapi wajahnya tidak pernah cemberut kecuali dalam satu kesempatan, itu pun ditegur langsung oleh Allah. Dan setelah itu Nabi tidak pernah cemberut lagi. Nabi selalu tersenyum. Kan sudah pernah disampaikan sebelumnya dalam perjumpaan entah yang kapan,
Bahwa ciri orang punya akhlak itu 3. 1, apa? Masih ingat? Badlul ma'ruf. Dia akan selalu melakukan kebaikan. Yang kedua apa? Kaful adza. Dia akan menahan diri dari menyakiti orang lain. Yang terakhir, basyasyatul wajhi. Wajahnya selalu berseri-seri. Makanya nggak boleh cemberut, Ustaz. Kalau orang mukmin mada nggak cemberut, itu masalahnya gitu. Paham nggak maksudnya? Orang mukmin kalau betul sempurna imannya, dia nggak punya alasan untuk cemberut. Atau ujiannya berat, Ustaz, ya berat gak ada Allah. Ya, anak tuh disakiti terus sama pasangan anak, ya udah selesai, itu mah takdir Allah, beres udah. Ya tapi kan nggak semudah itu kenyataan. Stres, murung, nangis. Apa yang harus ditangisi? Kalau iman kita sempurna kepada Allah. Berat ya Bapak Ibu? Berat? Berat. Kenapa? Karena semuanya kembali ke iman. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah. Ayat di atas kata Ibnu Katsir sama seperti ayat-ayat lainnya dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 106. Apa kata Allah? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari kiamat itu adalah hari di mana sebagian hamba Allah wajahnya menjadi putih dan bersinar. Wa taswaddu wujuh, dan sebagian yang lain menghitam. Menjadi sangat muram, sangat gelap. Nah, Ibnu Abbas kalau dalam tafsir surat Al-Imran ya, Ibnu Abbas mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Katsir juga. Ibnu Abbas mengatakan, yauma tabyadu wujuhu ahli sunnah. Pada hari kiamat itu adalah hari di mana ahli sunnah wajahnya menjadi putih berseri-seri, wa taswaddu ahlul na'am eta ahlul bidah, ya. Dan itu akan terjadi. Atau dalam ayat yang lain, dalam surat Abasa, insya Allah kita hafal semua nih. Surat apa? Abasa. Di juz ke-29. Betul? Salah, 30. Di juz 30. Kata Allah, wujuhui yauma idzin musfirah. Musfirah itu artinya bersinar. Dhahikatun. Wajahnya dhahikah. Apa artinya dhahikah? Dhahik itu seperti orang yang bahagia. Ya, dihiasi oleh senyuman dan tawa. Mustabsyirah. Ya, penuh dengan kegembiraan. Karena dia mendapatkan banyak kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang celaka, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Pada hari itu mereka dipenuhi wajahnya dengan debu. Tarhaquha qatarah. Mereka kemudian dikalahkan oleh keletihan, oleh beratnya beban pada hari itu. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka lah orang-orang kafir dan orang-orang yang fajir. Atau dalam ayat yang lainnya. Ini dalam surat Al-Ghasyiyah. Oh, ini lebih hafal lagi kalau surat Al-Ghasyiyah dibandingkan surat Abasa. Ya, betul? Lebih hafal Al-Ghasyiyah atau Abasa? Al-Ghasyiyah. Kenapa lebih hafal Al-Ghasyiyah? Lebih pendek dan lebih sering dibaca ketika sholat Jumat. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Pada hari itu, pada hari kiamat, wajah mereka khashi', tertunduk. Amilatun nasibah. Wajah mereka adalah wajah orang yang sudah beramal banyak,
tapi kemudian yang dia dapatkan hanya keletihan. Amilah. Ahlun nar atau orang-orang yang celaka itu adalah orang-orang yang juga beramal dan mereka letih karena amalannya. Tapi kemudian mereka celaka dan tidak mendapatkan selain murka Allah. Jadi jangan dipikir kalau orang-orang kafir, orang-orang yang begini dan begitu tuh enak ya. Mereka nggak perlu sholat ini, sholat itu, nyantai mereka itu. Kata siapa? Mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan mereka capek. Dipikir kemusyrikan enak. Jemaah, dijawab atau jemaah. Jadi orang syirik teh enak apa tidak? Lebih aktivitasnya lebih ringan atau tidak daripada orang muslim? Lebih berat mereka. Betul? Kenapa lebih berat? Biaya, dana, ya biaya teh dana kene, mang dana dan mang yaya. Terus apa lagi? Oh, katanya sembayangnya seminggu sekali. Oke, ada yang seminggu sekali, tapi ada yang setiap hari. Terus apa lagi? Apa lagi? Capek apa? Pura-pura apa? Oh ya, berpura-pura aja taat, berpura-pura. Dan seterusnya. Capek. Tong dikira jadi orang musyrik itu enak. Yang enak mah orang muslim. Orang muslim itu, kalau dia beribadah kepada Allah, Allah berjanji menolong diri. Jadi kalau ada yang bilang sholat 5 waktu, capek, susah. Aneh. Dia habis-habisan mengeluarkan harta di jalan Allah, sudah bilang, saya cuma habis harta saja. Aneh, karena Allah berjanji menggantinya dan mengembalikannya. Bahkan Allah mengatakan, Rasul mengatakan tidak akan pernah berkurang artinya. Aneh. Jadi gak mungkin orang mukmin itu capek sebetulnya. Kenapa? Karena Allah berjanji menolong dirinya. Tapi dah saya mah capek Ustadz, berarti kita ditolong. Berarti ada yang salah sama ibadah kita. Ya, anaknya sholat subuh keberangan wae Ustadz, berarti nggak ditolong sama Allah. Ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Ya, maka kalau dikasih pilihan jadi orang mukmin, jadi orang musyrik. Alhamdulillah. Ijma? Mau ditukar? Ditambah dengan kekayaan dunia dan seisinya? Gak mau? Gak mau berubah pikiran? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Amin. Sekarang mengatakan tidak, tapi kita tidak tahu di kemudian hari. Makanya jangan pernah lupa isti'anah kepada Allah, agar hati ini ditetapkan di atas iman, di atas Islam sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir jamaah rahmatullah Allah. Allah berfirman, wa wujuhu, ini ila qaulihi ta'ala, wa wujuhu yauma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Amin. Karena inilah wajah-wajah para penghuni surga. Mereka pada hari itu naimah, wajah mereka penuh dengan kenikmatan. Lisa'yiha radiyah, mereka ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dari sholat, dari ibadah, dari semua ketaatan kepada Allah, mereka ridho. Di sini nggak disebutkan oleh Allah mereka capek, enggak. Coba bandingkan sama yang sebelumnya. Tadi yang sebelumnya Allah bilang apa? Amilatun, mereka beramal, tapi mereka capek. Tapi kalau ahlul jannah tidak. Mereka beramal, tapi kemudian yang terjadi, yang muncul, yang ada dalam diri mereka apa? Mereka ridho dengan apa yang mereka lakukan. Sedikit pun mereka tidak pernah menyesal, sedikit pun mereka tidak pernah mengeluh. Dan nanti di akhirat mereka ridho dengan apa yang akan diberikan oleh Allah. Ya,
Makanya ahlul iman tidak akan pernah mengeluhkan ibadahnya. Karena dia ridho dengan semua yang dia kerjakan. Ya, apa sih yang membuat ibu-ibu bisa bertahan di pekerjaan ibu-ibu di rumah itu? Kenapa? Karena ibu-ibu itu ridho. Padahal tapi capeknya nggak dirasa. Kalau nggak ridho, cerewet. Ayo dibahas. Kieu teh pensiunan. Terus. Istirahatna itu. Kalau ridho tenang santai, capek mah capek pasti. Ya. Dan yang paling capek di dalam rumah tangga siapa Bapak Ibu? Bapak-bapak. Karena dia harus kerja dan menghadapi Gak ada yang lebih capek, gak ada. Semuanya capek. Tapi yang membuatnya sangat meletihkan adalah tidak ridha dengan ketetapan Allah. Itu yang bikinnya, itu yang membuat sangat meletihkan. Tidak ridha. Ya, semuanya letih. Tapi ahlul jannah, mereka ridha dengan segalanya. Di dunia susah, ridha. Di dunia melakukan ketaatan setengah mati, ridha mereka. Dijalani. Apapun yang harus mereka lakukan, mereka lakukan. Di akhirat, mereka akan sangat ridha dengan anugerah Allah, yaitu surga. Fi jannatin aliyah. Ya Allah, ya. Gak ada yang menghalangi kita Bapak Ibu dengan surga itu kecuali cuma satu. Apa? Kematian. Ya. Cuman kematian saja yang menghalangi kita dengan jannah. Mudah-mudahan ketika datang kematian, kita betul-betul berhak masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu jamaah rahmatillah. Kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Dan hadiahnya tadi apa? Satu ikhwan dari Pak Budi. Terus kalau yang akhwat dari Hilwa. Masya Allah. Baik. Ini menarik pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Ustadz, saat akhwat sholat berjamaah jauh di belakang imam, apa posisinya pas di belakang imam atau dari pojok kanan? Jawabannya tetap dari tengah belakang imam. Karena itu adalah awalnya shaf. Bukan dari sisi kanan. Awal shaf itu dimulai dari tengah, dari belakangnya imam. Ya. Dan ini berlaku juga untuk akhwat. Yang membedakan kemudian nanti, jika imamnya laki-laki, maka akhwat shaf yang terbaiknya adalah shaf yang paling belakang. Dan shaf yang paling buruk adalah shaf yang paling depan. Dan laki-laki sebaliknya. Shaf yang paling baik adalah yang paling depan, yang terburuk adalah yang paling belakang. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, terkait dengan Al-Quran yang dibagi menjadi beberapa jilid atau buku. Misalkan per 5 juz. Apakah itu masih termasuk mushaf? Masih. Karena beginilah keadaan mushaf di masa para sahabat. Ya, para sahabat kan tercecer mushafnya. Tercecer tidak? Iya, tidak dalam satu mushaf. Dan dihukumi mushaf atau tidak? Mushaf. Selama isinya hanya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada masalah. InsyaAllah ta'ala. Dan berlakulah hukum-hukum mushaf. Apa hukum mushaf itu jemaah? Hukum mushaf apa? Tidak boleh dibawa ke tempat yang tidak boleh
dimasuki oleh mushaf, kamar mandi, dan yang semisal dengannya. Terus apa lagi? Tidak boleh dihinakan. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh dipegang oleh perempuan yang haid dalam pendapat jumhur. Terus apa lagi? Apa lagi jemaah? Boleh dipegang orang kafir atau tidak? Tidak, mushaf mah. Terus apa lagi? Udah, selesai. Itu ahkamul mushaf. Boleh diperjualbelikan. Mushaf boleh diperjualbelikan tidak? La ilaha illallah. Boleh diperjualbelikan atau tidak? Boleh. Ya didagangkan kan, antum beli mushaf di mana? Mushaf Madinah dijual apa dikasih? Ada yang dikasih, ada yang dijual. Boleh dibeli? Boleh, nggak ada masalah. Boleh. Iya, boleh. Boleh diperjualbelikan. Bukan penghinaan itu. Dan bukan menukar ayat-ayat Allah dengan uang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Kalau orang melihat saudaranya maju dalam ekonomi, orang itu seperti tidak suka. Jangankan ucapkan alhamdulillah, apakah itu termasuk penyakit hati? Iya. Ini namanya apa? Namanya apa? Hasad. Dan hasad itu adalah penyakit yang telah membuat iblis dilaknat selamanya. Karena dia hasad kepada Nabi Adam. Dan juga membuat Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hasad kepada Nabi dan orang-orang Arab. Hasadan min indi anfusihim. Mereka nggak mau beriman itu karena hasad. Mereka nggak suka Nabi terakhirnya dari orang-orang Arab. Pengikutnya orang-orang Arab. Mereka pengennya dari siapa? Bangsa mereka. Nah, yang akan masuk ke dalam surga Allah dalam keadaan penuh kenikmatan adalah orang-orang yang hatinya itu bersih dari sifat-sifat seperti ini. Mereka yang akan paling pertama dan paling tinggi kedudukan yang dalam surga. Kalau dalam bahasa Nabi itu dalam hadis disebutkan orang-orang yang bersih hatinya dari hasad, kebencian, penyakit hati itu namanya mahmumul qalbi. Mahmum. Anu ulangi sekali lagi. Mahmumul qalbi, kata Nabi, mereka adalah afdhalun nas. Mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Yang hatinya bersih dari penyakit-penyakit ini. Gak ada hasad, gak ada benci, gak ada dendam, gak ada apapun. Ya, bersih aja sama siapapun juga. Mereka lah yang terbaik. Dan semoga kita dimasukkan oleh Allah termasuk di antara mereka insyaallah. Amin. Pertanyaan terakhir melalui kertas. Silakan. Silakan. Jazakallahu khair. Afwan. Tujuan kita hidup di dunia tentunya adalah ibadah dan ingin meraih pahala atau ridha Allah, dan juga ingin masuk surganya Allah. Pertanyaannya, kenapa kita melihat pada umumnya negeri kita ini yang mayoritas Islam, tetapi banyak sekali kemaksiatan, kriminalitas dan berita-berita yang kita lihat di media masih banyak terjadi hampir setiap hari? Apakah yang menjadi kesulitan mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah? Saya mau tanya, itu yang kriminal itu sholat atau tidak? Ada yang sholat, ada yang banyaknya yang mana? Yang sholat atau yang tidak sholat? Yang tidak sholat. Mengerjakan sholat tapi kriminal hampir nggak ada sebetulnya. Rata-rata penjahat itu nggak ada yang rajin ke masjid gitu Jumatan, nggak ada. Ya garong, pembunuh, tukang zina. Walah hatta sekali mereka sholat.
Biasanya begitu. Yang salah bukan Islamnya, yang salah adalah orang-orang yang merusak agama mereka dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan apa penyebabnya? Semua hawa nafsu dan dunia. Gak ada lagi. Tanafus, kalau kata Nabi, berlomba-lomba dalam perkara dunia. Itu yang membuat orang bisa menghilangkan nyawa orang lain, mengambil harta orang lain, dan menyakiti orang. Kejahatan. Karena mereka ingin dunia. Coba mereka ridho, sabar, qanaah, mereka nggak akan melakukan kejahatan. Ya. Coba tanya, maling ditangkap, kenapa? Apa yang mereka inginkan dengan ketika maling? Ditanya pasti alasannya ekonomi. Dunia alasannya. Dan bukan karena susah-susah ting, karena mereka ingin sesuatu tapi caranya dengan cara yang haram. Koruptor, kenapa mereka nyuri? Kok nggak ada jawabannya jamaah? Karena mereka pengen dunia, pengen rumah bagus, kendaraan bagus, dipuji orang, disanjung-sanjung, mereka mencuri. Semua pengen dunia. Perempuan yang berzina, kenapa mereka berzina? Atau laki-laki yang berzina? Dunia. Tahu alasan anak-anak kecil, anak-anak SMA jadi penzina? Mereka hanya mereka pengen punya duit supaya bisa beli make up dan baju dan seterusnya. Alasannya cuma itu kok. Ketika ditanya cuma itu alasannya. Karena dunia jadi penzina. Dan seterusnya. Itulah yang menghalangi mereka dari Allah. Makanya jamaah, jangan pernah membukakan pintu dunia kepada anak-anak kita. Jangan. Karena pada akhirnya mereka hanya akan hidup untuk itu. Ya. Dari kecil anak itu diajari apa? Tauhid, itu yang benar. Kalau yang umumnya terjadi diajari apa? Nanti kalau sudah besar nak, jadi apa? Jadi YouTuber nak. Seperti keluarga petir itu. Ya itulah pokoknya. Pokoknya itu. Dijadikan sebagai role. Untuk apa? Supaya rumahnya tuh segede gitu tuh. Harganya 200 miliar. Apa hebatnya? Tapi yang pasti, anak kemudian hidup hanya untuk, dan dia pasti terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena dunia adalah tempat yang hina, tujuan yang sangat hina, dan ketika dikejar dia hanya akan menghinakan para mengejarnya. Habis. Makanya kita nggak pernah lihat para pecinta dunia itu mulia, nggak pernah. Nggak pernah. So, artis mulia? Tidak. Hah? Gak ada kemuliaan. Dipuja itu bukan berarti mulia. Atau orang-orang yang punya kedudukan tapi caranya haram, mereka mulia? Tidak. Gak ada yang dimuliakan. Bahkan oleh para pemujanya sendiri gak ada. Makanya tertipu. Ya, mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah kepada kita untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Ada doanya juga itu. Apa doanya? Ada doanya dari Nabi. Ayo. Allahumma, bukan doa sapu jagat, bukan. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai obsesi kami yang paling besar, dan jangan jadikan dia sebagai ilmu kami yang paling puncak. Kenapa? Karena dunia membinasakan. Ya.
Dan kalau dunia masih penuh di hati kita, ya jangan berharap banyak. Kita bisa selamat. Pertanyaan terakhir. Mengapa melihat bisa menjadi hal yang paling nikmat dibandingkan memiliki, merasakan, dan lain-lain? Contoh misalkan, ini kasih contoh di dunia. Mobil Ferrari hanya bisa dilihat, tapi tidak bisa dimiliki. Artinya lebih nikmat. Kumaha itu kela. Ada yang terlewat oleh saya. Artinya lebih nikmat jika kita punya, tidak hanya melihat. Kumaha itu? Gini coba. Memang yang lebih nikmat itu di dunia ya, di dunia. Itu memang yang lebih nikmat itu melihat. Tidak memiliki. Memangnya itu lebih nikmat. Loh iya, orang itu lebih menyenangkan, lebih senang kalau melihat sesuatu dari kenikmatan daripada memilikinya. Karena ketika dimiliki, hilang kenikmatannya. Iya, sok aing can boga mah, aduh gal boe. Pas geus aya di depan rumah setiap hari kelihatan. Dah punya, geus sudah. Betul? Iya. Makanya kalau dunia itu, kalau memang nggak punya atau kita tidak bisa memilikinya, nggak usah sedih. Lihat aja punya orang, halusnya alhamdulillah. Itu. Sok Ferrari kalau udah punya sendiri, isi bensinnya berapa liter? Bisa gitu pakai Pertalite 10 liter? Gak mungkin. Betul? Sok tambal ban, bocor di pinggir jalan, mau tambal di mana? Dan nggak bisa. Ya, pas hancur kena lubang di tol, satu peleknya berapa? Riut. Pajaknya tiap tahun sabaraha. Bari itu dipakai dipajang di rumah di 8 setiap hari. Jadi intinya, melihat memang lebih menyenangkan. Tapi jika dikomparasikan dengan di akhirat nanti di surga, berbeda. Melihat wajah Allah itu memang sesuatu yang kemudian memberikan dampak kepada hati, dan memang Allah jadikan sebagai kenikmatan hakiki dan yang paling puncak. Bahkan ketika Allah buka hijabnya, dalam satu riwayat disebutkan, wajah ahlul jannah ini yang terkena sinar cahaya wajah Allah itu bertambah indah. Yang tampan semakin tampan, yang cantik semakin cantik. Sekuat itu zat Allah itu terhadap makhluknya, dampak. Kalau dunia itu semu, bahkan yang kita anggap enak dilihat, tidak mendatangkan kenikmatan yang sebenarnya. Betul? Iya. Oh ya, enak, senang, tapi sudah semu. Karena Allah sudah bilang, semua kenikmatan di dunia apa? Gurur. Gurur. Tipuan. Makanya sama Nabi dilarang kita melihat dunia sering-sering atau melihat yang luar biasa. Jangan suka begini. Aduh, halusnya imah teh. Aduh, mobil teh bagusnya. Nggak usah. Karena semuanya. Ya, dan bukan punya kita lagi. Ya kan? Ngapain gitu? Tapi hanya akan membuat kita akhirnya tidak bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi sarankan lihat yang lebih susah, lebih sengsara. Makanya Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak bergaul, berinteraksi dengan yang susah. Ya, kan yang ikut terus sama Nabi dalam perjalanan Nabi atau di kota Madinah saja, kalau Nabi kemana mereka ikut, itu hampir semuanya orang fakir. Semuanya.
ngabring ke sana, ngabring ke sini, orang-orang fakir. Nabi duduk bersama mereka, berbicara bersama mereka, makan bersama mereka, dan memenuhi hajat-hajat mereka. Karena akan sempurna rasa syukur seseorang kepada Allah. Bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena keindahan itu semuanya semu. Iya, semu. Andaikan semua orang yang sudah sampai puncak dunia, mereka punya kesempatan mengembalikan waktu mereka, maka mereka tidak akan mengejar apa yang mereka kejar. Karena hanya penyesalan di ujung perjalanan. Capek dan menyesal. Coba dulu nggak begini. Ya, betul nggak? Sok dikasih waktu bisa balik lagi. Mengulang waktu? Mau berubah? Atau mengejar hal yang sama? Ya berubah. Tidak akan pernah mengejar dunia yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini nih hadiah yang pertama buat bapak-bapak. Ini nampaknya peci kelihatannya. Ukuran berapa nih, Pak? 8. Enggak, 7. Nomor 7, tinggi 9. Nomor 7 nih. Nomornya nomor 7 di tulisannya mah. Ya, yang ukuran pecinya 7 ada. Gitu aja sekarang mah itu takdir. Ya udah. Yang ukuran pecinya 7 ada. Antum 7. Aslina? Oh 8. Nah, nggak pakai try on. Bukan apa pengakuan pribadi aja 7 ada? Nggak ada? Nggak ada? Antum 7? Tapi jawab pertanyaan lu. Fadal ambil aja. Insya Allah Pak Budi ridho insya Allah. Fadal. Iya antum buat antum 7 mah. Iya buat antum nih Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah untuk yang akhwat hadiah dari Hilwa. Pertanyaan kalau dari akhwat. Pertanyaannya, seperti biasa, yang mau jawab silahkan. Siapa? Ada? Baru saya kasih pertanyaannya. Ada? Tinggal ngangkat tangan aja, sisanya jawab pertanyaannya. Ada, alhamdulillah. Pertanyaannya gampang. Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya mudah insyaallah. Pertanyaannya adalah sebutkan 2 kenikmatan yang menjadi puncak kenikmatan di dalam surga. Satu orang aja, yang tadi mau jawab aja. Ayo, silakan. Biasa gitu taib, pertanyaannya gampang, yang menjawab sama masjid. Nah, silakan. Ahsan, barakallahu fiik. Dapat hadiah. Mudah-mudahan berkah insyaallah hadiahnya. Ya, dan mudah-mudahan yang lebih dari itu ilmunya diberkahi dan diamalkan insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan yang lebih baik insyaallah taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai langsung.